Guys, gue dibegal guys, tolong guys, demi Tuhan tak gue gitu. Todongin pistol juga nggak percaya, ya kan? Karena sempet ditodongin pistol juga. Hello, we need to talk. Ini dia yang lagi dicari-cari warga, King Saipul Jamil. Nggak apa-apa dicari warga, Iya. asal jangan dicari polisi. Iya. Bahaya ya. Waduh, ini rame banget loh. Aduh, ampun, kapok. Ampun Bang Ipul, Ya Bang Allah. Ipul nih lagi rame banget. Aku Insya itu Allah. sampai semua FYP TikTokku tuh isinya itu Bang Ipul. Insya Allah. Tapi menurutku itu, aku bilang ini kenapa? Awalnya kan dihujat ya Bang Ipul ini, wah ketangkep lagi. Iya, betul. Tiba-tiba habis itu berbalik tuh. Masya Masyarakat Allah. Tadinya dukung. benci jadi cinta ya. Iya maksudnya karena orang gak tega kan. Masya Allah, terima Nah, kasih. namanya kan kita sesama manusia gitu. Betul. Gimana rasanya Bang Ipul? Seneng banget disayang ya. Saya lebih rela disayang daripada dibenci. Tapi itu panik gak sih tiba-tiba di gerebek gitu? Oke, sebelumnya aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Waalaikumsalam. buat Atta Halilintar udah mengundang saya. Sama-sama. Iya, alhamdulillah lebih duluan dari close the door ya. Iya. Saya kata close the door udah kontak ya. Udah. Aduh, aku Keduluan sama dia nih. Keduluan. Terima kasih juga udah datang duluan. Sama-sama. Terima Dan kasih. saya juga ngucapin sama abang saya nih, Gus Ropi. Jauh-jauh dari Kediri. Dari Spesial. Dari Kediri. Ini baru berangkat. Ini baru anget-angetnya. Spesial aku bilang. Sudah 4 hari ya. Di saat udah ada kabar Bang Ipul itu, saya langsung meluncur ke sini. Kebetulan lawyernya itu Bang Raja kan anggota saya di BKN ya, Barisan Kesatria Nusantara. Saya ketua umumnya gitu loh Bang Raja. Yang selama ini mendampingi Bang Ipul ketika menghadapi persoalan-persoalan hukum. Nah itu Bang Raja itu bagian dari Barisan Kesatria Nusantara. Jadi ketika dikasih tahu saya langsung meluncur sudah ke Jakarta. Apalagi pas saya bilang, Gus, temenin saya ke tempatnya Atta Halilintar. Wah. Weh, ini followernya banyak juga loh, Bang Atta. Siap. Wajib ditonton ya. Iya. Oke, balik lagi yang tadi ya. Heeh. Ya, yang jelas saya terima kasih banget ya atas perhatiannya seluruh masyarakat Indonesia. Bang Ipul di podcastnya Atta Halilintar ini ngucapin terima kasih banyak atas perhatiannya, kasih sayangnya. Ini benar-benar di luar dugaan saya ya. Begitu menjadi sebuah yang bikin saya terharu gitu loh. Ya memang kejadian ini sebenarnya di luar dari yang saya bayangkan. Saya nggak tahu di awal tahun ini akan ada insiden seperti ini. Ya, yang saya dicurigai sebagai, mohon maaf, sebagai pemakai narkoba. Tapi sebelumnya pernah pakai nggak? Aduh, nauzubillah min dzalik, tak. Belum pernah kan? Mabok Bang Ipul? aja kagak pernah. Oh. Merokok pun nggak pernah, tak. Alhamdulillah, tak. Nah, kalau aku itu emang dari dulu nggak bisa kena alkohol, pelutku nggak bisa. Narkoba itu nggak pernah nyoba, jenis apapun aku nggak pernah nyoba. Bang Ipul. Kan kata Haji Romero mah jangan. Ya Iya. nggak? Gara-gara narkoba orang bisa menjadi gila. Iya. Gara-gara narkoba orang bisa putus sekolah, ya kan? Iya, betul. Gara-gara narkoba orang bisa menjadi edan. Oh, betul. Emang Pak Haji Roma luar biasa. Emang karena aku nggak pernah pakai itu, aku tuh nggak tahu cara penangkapan. Maksudnya SOP-nya gimana? SOP penangkapan yang benar itu Ya gimana mungkin sih sebenarnya kalau SOP kita sih nggak ada kewenangan ya Gus ya. Iya. Nanti bisa ditanyakan sama Bapak Polisi. Cuman ya kalau memang seperti itu sih, walaupun saya nggak tahu tentang SOP sih, secara pribadi ya kayaknya sih menurut aku sih memangnya kayak bukan polisi yang menangkap gitu loh. Mohon maaf gitu. Aku pribadi gitu kan. Makanya aku nggak percaya kalau ini polisi. Masa polisi begini sih nangkepnya gitu kan? Kan Bang Ipul teriak-teriak tuh. Iya, makanya kalau polisi kan tenang bang, tenang gitu kan, tenang. Soalnya aku pikir ini begal, tak? Oh, jadi waktu teriak-teriak itu dikirain begal. Begal, tak? Bukannya Soalnya ada kayak lencana gitu ya? sempat, maksudnya awalnya kan aku berpikir ini tuh begal. Nah, si Pak Polisi ini bingung juga kali ya untuk meyakinkan ke saya tuh gimana caranya. Udah diomongin polisi, saya nggak percaya.
kedua dikasih lencana nggak percaya, ditodongin pistol juga nggak percaya, ya kan? Karena sempet ditodongin pistol juga. Ditodong? Iya. Dan karena di otak saya ini tuh begal ya, jadi saya tuh nggak takut ditodong. Oh, ini pasti pistol mainan dalam hati gitu kan? Karena saya di situ memang bener-bener nggak yakin kalau ini nih polisi. Terus ditangkapnya gara-gara bilangnya gara-gara apa? Nah, makanya saya bingung. Kan saya nggak tahu. Nah, begitu taunya begitu pas nyampe kantor polisi beneran gitu. Jadi selama waktu saya digedor ya, digedor di jalan gitu kan, kebetulan di dalam mobil itu ada 2 orang. Saya sama asisten, ya kan? Tiba-tiba saya habis ketemu asisten saya dari sebelah kiri mobil saya duduk berhenti, polisi gitu. Saya bilang, saya kaget dong. Dalam hati, emang gue bikin salah apa? Narkobaan kagak, maling kagak, ngelanggar lalu lintas kagak, kok ngaku-ngaku polisi? Begal nih, yakin. Terus kegedor terus, akhirnya saya tuh kabur bukan karena saya melarikan diri, karena mau menyelamatkan diri dan mau cari kantor polisi terdekat. Karena ini ngaku polisi. Kan kalau polisi kan tahu kan, mau pakai baju gimana, ya kan? Kalau memang dia beranggota kan ada ininya, ada kodenya. Oh ini bener polisi asli. Jadi gue nyari kantor polisi nggak ketemu-ketemu tak. Saking gue takutnya. Padahal gue tahu di Jakarta Barat itu di depan Indosiar itu ada kantor polisi Polres. Tapi di saat itu otak gue tuh butek. Bener-bener ngeblank. Nelpon keluarga aja ngeblank. Jadi di situ gue sibuk videoin. Guys, gue dibegal guys, tolong guys. Demi Tuhan tak gue gitu. Itu videonya masih ada tuh. Ya mohon maaf, itu tidak boleh dipublikasikan ya karena saya udah janji sama bapak polisi itu nggak boleh gitu loh. Tapi Jadi gimana itu jadinya waktu itu kan tiba-tiba rame tuh. ya akhirnya kan saya mentok tiba-tiba nih si driver aku nih ya namanya orang dalam kondisi, ternyata driver aku tuh udah makan narkoba. Oh lagi nyetir tuh dia udah makan Udah, narkoba. dan aku kan nggak tahu. Oh berarti yang salah ini drivernya ini Ya, yang bikin. tapi sekali lagi salah kan yang bisa menentukan pengadilan. Ya Iya kan? sih. Iya, jadi Nggak, maksudnya yang make, Iya, kita bukan yang- bilang yang salah. iya, betul, yang Maksudnya make. direvisi, yang make Iya, itu iya. driver. Driver. Jadi driver setelah Bang, dicek, setelah cek setelah dicek. urin, Tapi beneran dia kena, iya, ada barbuk juga. positif. Barbuknya katanya ada. Udah kedapatan kan, karena kalau seorang tersangka itu kan harus benar-benar komplit semuanya. Harus ada barbuk, ya kan, di mana kebetulan asisten saya ini kooperatif, tak istilahnya tidak berbohong. Jawab apa adanya. Jawab apa adanya, itu polisi senang kayak gitu. Ya kayak saya kemarin ditantang urin, hayo. Langsung hari itu juga tes urin dan ternyata hasilnya negatif. Gitu loh tak. Jadi Tapi di mobil nggak ada barbuk kan? nggak ada, alhamdulillah ya? nggak ada gitu. Makanya dengar-dengar sih dari penyidiknya barbuknya dibuang ke taman. Waktu kita pas nyari kantor polisi tuh, yang kejar-kejaran tuh, yang sama Beneran itu dibuang. dibuang, tapi udah Dapat barbuknya. dapat gitu, dan dia dinyatakan pemakai, alhamdulillah. Oh. Gitu. Karena kan dilihat kronologi kan. Tapi katanya waktu negatif Bang Ipul juga tetap belum boleh keluar. Kan? Ya, karena ada satu sampel lagi yang mesti diambil, yaitu rambut. Jadi ditahan dulu di dalam. Ditahan dulu karena gini, kalau rambut itu kan bisa tahu nih pemakainya lama nggak nih. Oh, dari rambut ya? Bisa kelihatan. Saya belum, maksudnya Ya, jarang tuh. ternyata lihat. bener. Dari darah juga bisa Kelihatan. kelihatan gitu. Jadi mungkin kalau mau tanya lengkapnya silakan nanya sama Bapak polisi tentang narkoba ya. Tapi Jadi, kalau makainya dijebak, ya makanya dia nggak ngerti sih ya. kalau makanya misalnya dijebak. ada orang dia nggak tahu, lagi nggak tahu, tahu-tahu lagi minum, dimasukin dalam Dia minumannya. cerita aja apa adanya. Polisi itu suka dengan kejujuran. Tapi itu tetap kena kan di tes urinnya. Misalkan negatif positif Kalau misalnya ya. kita mesen minum, Heeh. pesen minum di mana emang ada orang gak suka sama kita, Oke. dimasukin narkoba gitu, minum tuh kena juga nggak ya? Aku nggak tahu sih kalau itu. Itu mesti ditanya sama orang hukum ya. Kalau itu begini Bang Atta. Misalnya apa yang diceritakan Bang Atta tuh. Ini kan sebagai kita orang awam nih. Minum tiba-tiba nggak tahu ada narkoba. Lalu kemudian ketangkap kan gitu. Nah, dua alat bukti itu kan ada keterangan saksi sama alat bukti kan gitu. Nah, termasuk handphone, percakapan. Belum tentu dia bisa ditetapkan tersangka.
Kan dia nanti cerita Kronologinya. kronologi. Nah, kronologi biasanya sama polisi digandengkan dengan barang bukti lain apa? Ini misalnya nggak tahu nih, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Saya hanya minum gitu. Nah, dicek kan HP-nya. HP-nya nggak ada transi. HP itu walaupun dihapus, itu polisi punya alat Buat percakapan ngembalikin. kapan untuk mengembalikan itu bisa gitu loh. Jadi ketika tidak ada dua alat bukti kuat ya dilepas. Walaupun dia dites urin misalnya make nih. Tapi kan makainya bukan karena keinginan dia, Dijebak. karena dijebak tadi itu kan. Itu Bang Atta. Dan polisi tuh tahu mana bohong, mana jujur. Nah, itu. Kebaca ya sama dia. Tahu kalau orang yang Emang polisi pinter sih. hebat, polisi Sebenarnya. kita tuh hebat. Sebenarnya pinter Salut, polisi. pokoknya buat kepolisian Republik Indonesia hebat ya. Sama seperti Atta Halilintar Enggak juga dong. hebat. Tapi kan walau bagaimanapun kan masyarakat itu banyak bertanya gitu Iya. ya. Tolong dong Bang Atta undang Bang Ipul. Alhamdulillah. Gimana ini menurut masyarakat Siap. kan tetap tidak, maksudnya katanya kok koruptor aja nangkepnya nggak gitu Iya kan yang sih, terjadi kan iya di masyarakat omongannya gitu. Iya. Kalau saya boleh nengai begini Bang Atta, izin Bang Siap, Saiful. silakan. Kebetulan ini di bidang saya ini. Jadi ketika ada kabar itu, saya ditelepon sama pengacara. Gus izin gitu kan. Ini adik kita, abang kita ditangkap polisi. Kasus apa? Izin Gus, bukan diamankan. Oh ya diamankan gitu kan, diamankan oleh polisi gitu Iya, kan. iya. Kasus apa? Katanya sih narkoba gitu. Nah, feeling saya di hati saya ini nggak mungkin. Kenapa? Kita ini orang beragama Bang Atta. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar kan itu. Betul. Saya ingat Bang Ipul waktu penjurian, kan ini kenalnya saya undang beliau. Karena Bang Ipul pernah mengorbitkan kayak Lesti Kejora, terus kemudian Irwan kan itu kan. Nah beliau saya undang karena kan nggak jadi juri. Saya ngadain audisi mencari bintang dangdut bidadari dangdut. Karena saya punya rawon bidadari itu kan. Nah beliau jadi juri. Nah di tengah penjurian itu ketika adzan dia izin sholat. Malah asar izin sholat. Waduh istiqomah banget. Nah saya ingat itu. Saya nggak yakin deh Bang Ipul terlibat narkoba itu. Nah akhirnya untuk menjawab itu tadi, apa tadi pertanyaan tadi Bang Ipul yang Bang Atta? Apa namanya, penangkapannya kok seperti itu? Nah, Kasar. kebetulan Bang Atta saya dekat dengan beliau-beliau di Polda, di Krimum, di Mabes. Nah, saya telepon beliau agar supaya Bang Ipul ini saya bersaksi, beliau orang baik. Amin, ya. Tolong kalau memang ini diperiksa yang lempeng aja, yang lurus aja, gitu. Akhirnya kami difasilitasi ketemu sama Pak Kapolsek. Namanya Bapak Bang Doni. Bang Doni ya. Bang Doni itu istimewa orangnya, itu masih muda, akpol, akhlak, profesional. Nah, masyarakat atau netizen wajar karena mendapatkan potongan video-video yang tidak utuh, tidak lengkap kronologis awal itu tadi Nah, gitu itu loh, Bang videonya dari masyarakat juga kan? Iya dari masyarakat wis pokoknya nggak ada keterangan, pokoknya taunya Bang Ipul seperti ini. Nah kesimpulannya saya kan orang yang selalu ketika ada masalah saya harus komunikasi dua arah. Di kultur Nahdliyin NU itu kalau ada masalah nih, ada kabar simpang siur, maka harus komunikasi kedua belah pihak, Bang Ipul dan kepolisian. Saya berkomunikasi. Jadi- Ternyata ini yang menjadi pro kontra itu karena terjadi miss. Bang Ipul ini pernah trauma. Dulu beliau ini umur 19 pernah ditangkap polisi, bukan ditangkap, ditakut-takuti. Dengan Angkat-angkat. lencana. Menunjukkan lencana, terus handphonenya hilang. Ternyata itu polisi gadungan gitu loh Bang. Nah ketika digedor, makanya saya tanya Bang Ipul, waktu digedor polisi itu Bang Ipul ditunjukkan lencana nggak? Tanda pengenal? Iya Gus, cuman saya waktu itu panik karena inget trauma. Nah Bang Ipulnya panik, histeris kan bikin video tuh loh. Polisinya kan ada laporan nih dari masyarakat yang sudah ketangkep menyebut asistennya ini beli di situ itu loh. Oh, itu ada lagi laporan. Iya, sehingga polisi memang mau ngincer targetnya itu bukan Bang Ipul, tapi yang ada di mobil Bang Ipul itu. Tapi kan nggak tahu kalau di dalam itu Bang Ipul.
Tapi Bang Ipulnya juga ditangkap kan? Iya, Loh, dicurigai enggak, juga. gini, kalau kasus narkoba itu, Bang Atta, narkoba ya, siapapun yang ada di dalam mobil, mau kiai, mau habib, mau artis, itu pasti diperiksa semua. Karena di Kalau dalam mobil itu ada yang diduga, dicurigai. yang dicurigai. Pokoknya nih ya, kalau saya punya asisten pakai narkoba langsung saya berhentiin hari ini juga. Nggak ada kan? Belum ada kan? Alhamdulillah. Jangan. Nggak ada. Sekarang nggak ada. Tapi kan kita nggak tahu namanya orang ya. Betul. Kayak Bang Ipul tahu nggak pemakai asistennya? Nggak tahu. Nggak tahu. Saya nggak tahu. Udah Dulu, berapa lama dia asisten sudah Bang Ipul hampir pakai? 1 tahun. Udah 1 tahun Iya. pakai. Sorry, 1 tahun kerja sama saya. Oh 1 tahun kerja. Jadi Maksudnya ternyata makainya- setelah diwawancara sama penyidik, saya dapat informasi juga kan dari beliau, dari pengacara saya. Ternyata asisten saya udah 3 bulan terakhir ini make. sering make. Nah, Aduh. makainya itu pada waktu saya ngedropin dia. Kebetulan mohon maaf ya Bang Atta, dia ini tinggal di daerah di mana di situ narkoba tuh banyak. Namanya Aduh. Kampung Ambon Oke. di Jakarta Barat. Dan saya kan nggak pernah curiga kan. Saya pikir nggak mungkin lah, masa iya sih orang situ negatif semua kan, nggak mungkin Nggak kan. mungkin. Makanya saya percaya kan, positive thinking gitu kan. Waktu saya mau rekrut dia kan saya nanya, lu terlibat gak lo pakai narkoba nggak lo? Soal daerah lu kan daerah ibaratnya udah terkenal negatif gitu kan tentang narkoba kan. Enggak bang, insya Allah enggak. Oh yaudah, saya lihat juga anaknya kebetulan Bang Atta, beliau itu mualaf. Oke. Alhamdulillah. Kita Disitulah- belajar sholat sama Gus Rofi belajar agama. Baik anaknya benar. Akhlak anaknya itu sebenarnya akhlak. Bang Ipul sholat ikut sholat. Baik, kemarin minta maaf ke kita, ke saya. Maaf Gus. Gitu. Iya. Oh disitulah Makanya Bang maksudnya Ipul kita yang udah iba belajar gitu. agama aja masih suka kadang-kadang diuji-uji gitu ya, lemah iman gitu kan. Jadi saya tuh nggak nyangka gitu tiba-tiba, aduh lu kenapa sih? Padahal saya sering kasih tahu dia, jangan pakai narkoba ya, please gitu. Ternyata dia mengkhianati kepercayaan. Jadi dengan ada kejadian ini Tapi- jadi tahu gitu loh Tapi orang. nama juga jadi jelek ya kalau asisten makan narkoba kan di situ Betul. beritanya kan misalnya asisten kita atau kameramen atau siapa dalam mobil itu ada yang make. Kita diamankan juga kan? Pasti. Berita masuk dah. Kecuali kita nggak ada di situ, Bang Atta. Nah kebetulan saya ada di situ, makanya saya diikuti amankan. Mungkin Ikut ya. dipikir ya, saya ngelawan itu karena terlibat. Orang saya ngelawan itu karena saya berpikir itu tuh begal, mau ngebunuh saya Jadi gitu loh. terjadi Pokoknya salah paham itu loh. semuanya Bang salah Atta. paham. Iya. Gitu loh. Dan Jadilah Yang Dan- polisi punya target di dalam, lah kok ini ngelawan, kok nggak pernah berhenti kan itu. Nah, kan aku lihat Gus yang banyak ngobrol sama polisi dan lain-lain. Nah, Gus ini berarti pengacara atau Oh enggak, saya ini kan ketua umum BKN. Nah, BKN itu sebuah ormas yang terdaftar di Kemenkumham. Jadi ketika ada aksi-aksi tentang kemanusiaan, sosial masyarakat, kami selalu hadir. Termasuk kapan hari makam almarhum Vanessa contohnya. Jangan bisa cari itu di channel YouTube. Jadi kita adalah kemanusiaan dan penegakan hukum. Makanya oh ketika yang mau dipindah itu makamnya ya? iya, nah itu saya itu tanya sama Abang Pak yang mau Haji. mindahin. Bukan. ada Abang yang menjaga makam itu. Menjaga, supaya tidak Jangan sampai dipindah. dipindahin. Iya. Iya loh masa makam orang udah dikubur kecuali mau dipindah. dipuger ya boleh ya. Kalau dibagusin Bagusin. mungkin boleh, tapi kan kalau dipindah. Tapi kadang-kadang suka makam juga ada yang dipindahin karena mau dijadikan mall. Bisa juga ya. Tapi beda lagi kan. Beda niatnya ya. Iya ya beda ya jangan. Ada juga ya. kan ada makam tuh dulu di Jakarta dijadiin apartemen sekarang. Daerah Casablanca. Oh iya. Jadi oleh karena Alokasi. itulah Gus karena pengen membela. Bukan pengen membela ya. Kami ini sebelum ada kejadian ini selalu bersama. Termasuk berkaitan apa ya, ada kasus lah saya nggak bisa sebut. BKN ini menyiapkan lawyer. Kami punya banyak lawyer. Oh, Siapa yang gitu. butuh bantuan, Gratis. terus kemudian Gratis? nggak punya biaya kayak atau apa. Nah BKN itu ada di situ. Fasilitasi. Fasilitas. Nah ini yang merasakan kan Berarti beliau. Bang Ipul kemarin nggak pakai pengacara dong? Pengacaranya Pengacaranya Bang Raja yang itu. kebetulan hari ini nggak bisa hadir, Bang Oke. Raja. Ya. Pengurus BKN itu. Gratis tak. Yang penting mama bener-bener jujur, nggak punya Jujur, uang, gitu gitu. loh. Atau kalau punya uang ya cukup buat makan, gitu kan.
Nah, kan rame juga nih di komen-komen netizen gitu ya. Kalau ada rencana untuk menuntut balik kah karena kayak nama baiknya Bang Iya sih. Ipul gitu-gitu. Sebenarnya sih kalau dipikir memang ya banyak kerugian ya. Saya jadi terkesan seolah-olah itu saya adalah pelaku dan juga saya dirugikan. Terus juga ya saya juga seperti dicemarkan gitu. Tapi sekali lagi setelah saya pikir-pikir dan saya juga rembukan sama Gus Ropi, ini adalah bentuk kesalahpahaman. Ya saya bilang tadi, saya nuduh mereka itulah begal, nggak percaya polisi karena tidak begitu meyakinkan atau tidak mampu meyakinkan ke saya kalau itu benar-benar polisi. Baru yakin begitu Setelah di saya Polsek. lihat ada tulisan Polsek Tambora, baru saya percaya. Lega dia. Ah, lega, berarti ini bukan begal. Dan juga pihak polisi juga berpikir saya memang benar-benar make. Kalau saya nggak make kan nggak mungkin urak-urakan gitu. Mungkin di pikiran mereka kan. Nah kan saya urak-urakan karena saya menyelamatkan diri. Saya pikir saya mau dibunuh, mau diculik, mau diambil barangnya gitu. Akhirnya setelah kami rembukan, ini karena sebuah kesalahpahaman. Ya kalau saya ngikutin hawa nafsu ya mungkin ada sih Tapi- kepengenan begitu Oh, ya ada. nuntut. Tapi sekali lagi udahlah kebetulan sebelum ada pemikiran soal tuntut menuntut ini mereka bapak-bapak polisi ini nemuin saya. Bapak polisi Tambora minta maaf. Luar biasa. Aduh luar biasa banget. Luar biasa itu sih. Ini saya salut. Tapi secara di balik layar ya, gitu. Bang Ipul, saya minta maaf. Begitu saya tahu saya negatif ya. Bang Ipul, saya minta maaf. Semuanya satu-satu. Beneran. Bang Atta, aku nggak bohong. Yang nangkepin itu. Iya. Yang nangkep-nangkepin saya minta maaf semua. Terus ada tips nggak dari Mas Bang Ipul gitu, membedakan mana polisi mana begal Nah, setelah nggak bisa kejadian nih, itu? bingung juga saya. Kan banyak juga pertanyaan Iya, kan. betul. Banyak juga Ya rame gini, gitu. lain kali kalau misalnya ada Nanti kita kirain orang misalnya begal ngaku polisi, Itu. kita juga Yang nyerahin barang, nyerahin mobil Nah, apa. yang ditakutin gitu, Tas. Oh, Nah, gimana? gimana caranya? memang begini ya. Kasus itu kan macam-macam. Kadang polisi itu kan ada namanya polisi intel, ada polisi reskrim. Kan itu kan, ada yang dibekali surat tugas. Ada yang hanya dibekali lencana. Namanya polisi itu kan gini, polisi itu kan dituntut oleh masyarakat mengayomi dan melindungi. Kan itu Bang Atta. Termasuk menekan, memberantas peredaran narkoba itu. Kan tidak setiap hari kamu tak kasih tugas ke sana enggak. Polisi kan memantau. Ketika dapat laporan-laporan, mungkin saat itu polisi enggak membawa surat tugas, tapi dia punya identitas polisi. Nah, kenapa ini menjadi pro dan kontra tentang penangkapan itu? Karena tadi itu miss. Bang Ipulnya menganggap dia begal, yang polisinya loh. Ini kan sudah ada keterangan saksi tersangka yang jual ke asisten. Loh kok ini malah mobil malah lari gitu loh. Disitulah terjadi salah paham itu tadi gitu loh Bang Raja. Bang Atta. Bang Atta. Nah itu makanya waktu saya ketemu dengan Pak Kapolsek, dengan Kanit, memang apa yang disampaikan Bang Ipul itu benar. Cuman ada poin penting dari kasus ini. Apa poin pentingnya? Poin pentingnya adalah polisi menyelamatkan Bang Ipul, King Saipul Jamil. Kan ini ditunjukkan sama Allah. King, kamu itu rajin ibadah. Amin. Kan kadang-kadang ihdinas siratal mustaqim. Siratal itu ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Amin. Jalan yang lurus itu salah satunya adalah temannya, sahabatnya, asistennya. Nah ini Allah menjawab doanya Bang Ipul. Pul, kamu itu asistenmu itu Terlibat. pemakai gitu loh. Apalagi ya. Makanya Bang Ipul langsung legowo Ah. juga ketika polisi Nangkep. cuman hanya persoalan strategi nangkepnya aja Iya, kan yang itu kurang sih. pas itu. Tapi polisi sudah membuktikan bahwa memang Asistennya ini pemakai gitu loh Bang Atta. Nah itu sebenarnya pertanyaan dari Bang Atta tuh benar juga tuh. Gimana kita ya cara mencirikan yang bener-bener polisi? Soalnya semua bisa dipalsuin. Betul gak? Jaketnya bisa disamain. Bisa lencana Gaya juga. rencananya juga Ya, bisa. makanya bingung nih. Mungkin nanti bolehlah kapan-kapan diundang lah. Iya, Bapak mudah-mudahan polisinya. Bapak polisi
Kalau Mumpung masih bersedia hangat hadir nih, ya. di Net Talk, jadi kita bisa membedakan gitu. Jadi kalau polisi, saya siap ikut gitu kan. Mungkin kan kebetulan beliau dekat sama Bapak Kapolda, bisa diundang ya Gus ya. Bisa bagus Pak ya. Wakapolda saya deket Untuk Pak nanya Wakapolri, tentang iya. gimana sih kita tuh supaya yakin ini polisi asli. Yang penting kan Bang Ipulnya jangan histeris, kan itu masalahnya. Itu saya histeris tak. Coba kalau Bang Ipul misalnya, karena pernah trauma, orang ngaku polisi, nakut-nakuti Bang Ipul, Jangan bergerak. handphonenya yang hilang. Handphone gitu gue kan. tak hilang. Karena sekarang baju satpam aja udah kayak baju polisi. Nah, Yang saru juga ya. coklat. Saru juga tuh. Kita di jalan sekarang ini polisi apa? Terus juga banyak satpam. berita tentang banyak polisi gadungan. Gadungan. Oh. Bukan hanya polisi, malah TNI gadungan. Ada. Yang sempat masalah sama cewek itu, Ternyata yang sampai bukan. diculik gitu-gitu. Betul memang. Aku dengar berita, maksudnya kan sekarang jadi kita rancu kan. Bingung ya. Bingung. Tapi gitu. bagus juga ya nanti ada. Bagus-bagus beritanya juga nanti kalau ada seperti ini. edukasi gimana kita membedakan Polisi asli. polisi asli pada yang Gadungan. gadungan gitu kan. Betul, Kemudian betul. hari ini kan edukasi yang bagus juga buat Bagus, masyarakat bagus, gitu ya. bagus. Nah paling penting Bang Atta ya. Jadi hikmahnya ini luar biasa loh. Kalau misalnya Bang Ipul kemarin ditangkap hanya biasa-biasa, saya ini menduga ya husnudzon sama Allah. Ini adalah bagian dari jawaban doa Bang Ipul selama ini, King Saipul. Ini King kan- Saipul ini nama baru ya, King Nama Saipul baru. ya. Ini Bang Atta. cara Allah mengangkat derajat seseorang, Bang Ipul. Allah itu kalau mau ngangkat derajat seseorang, itu kadang-kadang dihinakan dulu. Diuji dulu ya. Diuji dulu, dilecehkan dulu, dihujat gitu kan. Wong posisi begini aja temannya yang pernah bersama aja nyinyir nyerang dia, padahal kan harusnya kan tidak kan itu. Harusnya mensupport. Harusnya kan mensupport gitu kan. Tapi Masa ketika laluku tak. masa lalunya Wanita masa laluku. Yang zaman dulu. Nyambung nggak? Wah. Pernah digergaji gak sih? Iya, lanjut tadi lagi. Nah, bersyukurnya lagi salah satu artis yang konkret ya, yang memang diputuskan oleh negara, dalam hal ini polisi, bahwa artis bersih, teruji, terbukti. Makanya saya kemarin ngusulkan sama Pak Kapolri, Wakapolda, jadikan duta anti narkoba. Amin. Oh, jadi Itu, Bang bentar lagi Atta. Bang Ipul jadi duta anti narkoba nih. Amin, Iya, ya Allah. kami usulkan. Tapi pernah loh ada habis pemakai gitu ya. Kalau Bang Ipul emang terbukti nggak Negatif. make negatif. make. Ada yang udah make masuk penjara keluar jadi duta misalnya. Oh. Habis itu ntar jadi make lagi. Ya. Itu yang nggak benar. Nah kan kadang-kadang suka blunder juga gitu. Iya, yang harus jadi duta anti narkoba ya orang yang nggak pernah Nggak pakai make narkoba mestinya, dong. mestinya gitu. Oke, kembali lagi ke yang masalah itu ya. Yang jelas secara pribadi aku dan kami tidak akan menuntut. Tapi misalkan di institusi mereka sendiri tetap memproses, itu artinya bukan dari kami. Itu memang dari kebijakan institusi tersebut untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang kejadian kemarin. Kalau itu terserah mereka, misalkan mereka mau memproses anggota-anggota yang di situ untuk Itu wilayahnya untuk beliau-beliau. misalkan untuk ditanya-tanya, untuk diwawancara kenapa terjadi, itu urusan mereka. Tapi secara kami pribadi kami Udah sudah membuka memaafkan. hati lah istilahnya ya. Udah Legowo, mengikhlaskan, mengikhlaskan. gitu seperti itu. Luar biasa. Nah ini luar biasa ya Bang Ipul udah mungkin ini akan menjadi ladang ini ya, ladang pahalanya buat Ladang Bang Ipul ya. ibadah, betul. Karena memang nggak berat loh menghadapi itu. Kalau saya mungkin waduh udah Iya. stresnya kemana-mana, namanya manusia normal Ada. ya kan. Nah ada lagi misalnya nih, ini kan kita sama-sama belajar ya dari kasus ini gitu ya. Kan ada juga sekarang mungkin abang kan Gus banyak ngebelain orang-orang ya, yang kayak Bang Ipul atau ada yang lain gitu. Siap, siap. Misalnya orang ini makainya di luar negeri. Misalnya kayak terus? negara kan ada beberapa negara yang ganja itu legal. Kayak di Thailand gitu. Terus kayak negara-negara katanya di Belanda gitu ya. Katanya sampai Terus? dijual. Nah, pas dia make Pulang ke Indonesia. pulang ke Indonesia, Tangkap tiba-tiba terjadilah penggerebekan. positif. Tes urin. Nah, dia itu tiba-tiba positif tuh gimana gitu? Waduh. Wah, kalau itu positif, nah sekarang polisi misalnya melakukan tes urin kan ditanya,
Ini maksudnya tiba-tiba terjadi lagi penggerebekan Oh, kayak iya. misalnya dia Ada lagi laporan lah ceritanya lah ya. satu mobil travel lah atau apa tiba-tiba dia mau pulang dari Luar negeri. padahal yang make yang di depan yang make di Indonesia Iya. tapi karena dia ada positif juga tapi dia makainya di luar negeri itu gimana? Jadi gini, Bang Atta, di kepolisian itu ya ada pasal pemakai, ada pasal pengedar. Kalau memang dia betul-betul pemakai nih, apalagi pemakainya karena dijebak misalnya, kan seperti nah, yang ditanyakan Bang Atta ini orang make ini apa karena tidak tahu atau karena dia tahu? Kalau memang kayak Steph ini kan diduga pemakai nih pasalnya, maka itu direhab. Karena pemakai itu kan orang sakit sebenarnya. Dan dia harus Oh maksudnya yang diobat. asistennya Misalnya make. Steve atau yang di luar negeri tadi itu. Ya tergantung proses penyelidikan dan penyidikan Bang Atta. Tapi kan dia pakai di luar negeri itu legal di negara yang dia pakai waktu dia misalnya di Thailand, misalnya ganja legal. Betul kan? Nah, ganja legal kan di Thailand ya? Nah Nah, makanya di sana kalau dia pakai di sono tapi waktu kena gerbek di sini positif itu gimana? Ya mungkin ini sepengetahuan Gus ya, tapi kayaknya mungkin itu yang lebih bijak lagi mungkin pihak kepolisian Iya kali tanya ya. polisi ya. Iya. Iya sama tahu kan aku kira Ada- Gus ada kan banyak pengetahuan ya. pengetahuan tentang itu. Itu soalnya Iya sih. penasaran banget aku dalam kepalaku. Penasaran ya. Kan Nah itu makanya penting banget nanti nih diundang iya nih. ya, saya menunggu Reserse banget sih ya. Mohon semoga bisa hadir. kita sama BNN apa siapa gitu ya, Boleh. tentang narkoba gitu ya. Bagus loh itu. Kapolsek Itu bagus. Tambora aja. Tapi yang jelas dengan adanya kejadian saya positifnya adalah ini kayak seperti mengkampanyekan bahaya narkoba. Betul. Kalau itu yang saya lihat sih. Jadi orang tuh ngerasa kayak Padahal kita nggak kong kali kong loh. iya, Demi Allah, kita nggak ada kita bikin konsep begini-gini. Enggak, ini semua dari Allah. natural ya. Natural kan. Apa orang adanya, tertuju. betul. Jadi bahwa ya buat teman-teman di rumah, penggemarnya Atta, Amin. penggemarnya Bang Ipul ya. Jangan sekali-sekali yang Menyentuh namanya narkoba. menyentuh, mencoba atau apalagi penasaran sama narkoba. Itu bahaya buat pemakai, ya kan? Buat dirinya, buat keluarganya, buat Indonesia juga itu sangat merugikan. Mungkin kalau ngelihat ada teman kayak gitu ya kita ingetin ya. Tapi Ingetin. kalau misalnya diingetin juga dia nggak inget-inget, Ada. mending tinggalin menurutku. Betul. Kalau aku menjauh, aku kalau ngelihat ada teman gitu aku menjauh mas. Aku kalau tahu nih si asisten begitu, udah tak pecat. Iya. Kalau pasti. mau lu tobat dulu, ya kan? Ada Bener-bener bukti juga. yakin lu memperbaiki diri, hayo. Ibaratnya Allah aja maha pemaaf, ya kan? Masa kita sebagai manusia nggak mau maafin. Betul. Nah ini kan memang bener-bener aku nggak tahu. Tapi apa perlu ya setiap orang nanti mau kerja kita tes urin dulu sebelum Boleh tuh. kerja? Itu malah bagus. Bagus juga ya kayak katanya. gitu. Kalau ya. sekelas Bung Atta harus begitu. Iya sih. Perusahaan besar. Iya. Wih. Amin. Karena dampaknya luar biasa loh. Benar. Misalnya Iya. nih Bang Atta nggak tahu apa-apa. Beritanya judulnya orang kepercayaan Atta kan Nah, itu. tetap Begini aja. Gus, Nah. bagaimana kalau sekarang kita tes langsung? Kru-kru. Wah. Wah. Kalau air pipis atau air urin langsung. Detik itu juga kelihatan. Tapi wajah-wajahnya Kayaknya krunya enggak deh. Bung Atta itu Bercahaya semua. Masya Allah. Ini kayaknya bukannya mengkonsumsi narkoba, tapi mengkonsumsi air doa. Masya Wih, Masya Air Allah. zam-zam mereka minumnya Air tiap zam-zam pagi. kayaknya nih. Gitu. Ngomong-ngomong zam-zam juga, ini mungkin juga ada baiknya juga loh Bang Atta. Ini kayaknya kan aku alhamdulillah nih tahun ini dapat panggilan haji. Wah, naik haji nih. Alhamdulillah reguler. Ngantri 13 tahun tak. Oh ini 13 tahun ngantri. 13 Wah. tahun lagi dulu bini gue masih hidup. Oh, itu daftar. Daftar bareng tahun Allah 2011. Karim. Sekarang baru dapet. Baru dapat 2024. Wah. Mesennya udah lama. Mungkin ini salah satu Ini tanda buat sebelum naik haji. penangkapan paginya itu gue lagi ke puskesmas untuk cek fisik. Buat naik haji. Buat naik haji, tiba-tiba siangnya Subhanallah. itu alhamdulillah Gus ya. Luar biasa. luar Tiba-tiba biasa. asisten gue nggak tahu alasan ngadi-ngadi atau memang gua rasa sih ngadi-ngadi ya tak ya. Dia cari alasan lah karena mungkin udah ngebet kali pengen make begitu ya. Dia bilang gini, "Bang, ini kan kita waktu ada nganggur nih, siang nih. Boleh nggak ke rumah gue bentar nih, anterin buat mak gue kangen sama mak gue." Itu ada peralatan abang tuh di bawah sink tuh, ada panci, ada penggorengan nggak kepake. Kasih mak gue aja boleh nggak? Dengar kata-kata emak kan gue langsung terenyuh dong. Ingat orang tua. Ingat orang tua, gue udah gak punya orang tua tak, bapak ibu udah gak ada. Yaudah, langsung gue gak nolak. Tapi Ternyata- anehnya pada waktu itu, gue sempat tiba-tiba ada perasaan gak enak.
Tapi gue tetap memaksa pergi. Tapi dengan syarat kita sholat Jumat dulu ya. Habis sholat Jumat baru kita ke rumah lo, dari rumah lo baru kita ke lokasi meeting gitu kan. Nah, tiba dia sempat gini juga. Ya udah kalau gitu abang Jumatan, aku berangkat dulu ke sana sendiri. Nah kan gue nggak percaya kan kalau driver bawa mobil. Ya gak, takut dibawa kabur. Tetap ada perasaan negatif sih. Tapi untuk perasaan negatif dia make, nggak ada kepikiran tak. Gitu. Oh, tapi beneran tuh barang yang dikasih buat emak. Nggak nyampe. Jadi maksudnya dijual gitu. Nggak dijual, dititipin di tempat pemakaian itu. Oh. Nah, kenapa gue bisa tahu gitu? Karena waktu kejadian kemarin, emaknya juga ada di kantor polisi. Ketemu saya, Bu, panci nyampe nggak? Panci apaan? Orang gitu ya kalau udah ngebet ya, kebohong. Iya. Gitu. Makanya katanya emang obat-obatan gitu tuh awalnya dari coba. Coba Habis itu tagihan, habis itu Nagel. nyolong, Oh. habis itu bohong. Bohong terus nyolong katanya. Itu efeknya buruk semua. Iya. Habis itu udah matanya Nggak kolong. kontrol. Iya. Ya kan? Lupa makan, ntar lama-lama lupa napas. Iya. Mati dong. Berarti itu dia sabu ya? Katanya sih Apa ganja? enggak, bukan. Amfetamin itu sabu ya. Gak tahu lagi aku nggak Ya pernah kali ngerti. ya. Jadi bukan ganja. Itu benar-benar kayak sih begitu aku nanya sama penyidik, ya Gus Iya, ya. iya. Sabu ya Gus ya. Mm-mm. Sabu. Tapi sih alhamdulillah sedikit ya gitu. Jadi memang benar-benar murni pemakai gitu. Makanya saya memohon saya sama Gus Rofi, mudah-mudahan adik kita, sub saya ya Bisa dibina lah. bisa dibina melalui rehab. Mudah-mudahan direhab. Sama mungkin juga teman-teman di luar juga yang mungkin yang lagi menjadi korban juga ya. Boleh ngelapor langsung ya? Boleh katanya. Kalau Tapi kita ntar ditangkap langsung. Enggak, kalau kayak gitu sih aku dengar dulu pernah aku nanya sama orang BNN, kita ibaratnya sadar diri bahwa kita benar-benar mengkonsumsi terus kita mendaftarkan diri untuk direhab itu aman. Mm-mm. Oh gitu, boleh Iya. ya? Kalau nggak salah, Oke. dulu beberapa tahun lalu aku nanya begitu. Kita datang ke sana, berarti kita jadi pasien mereka. Artinya kita sadar diri, memang kita lagi menderita Iya. jadi penyalahguna narkoba gitu. Tapi kemarin katanya pas Bang Ipul pulang itu ada sosok wanita katanya yang menemani. Cie. Katanya begitu. Cuit. Yalah aku ngiri sama Atta lah. Punya istri cantik. Amin ya Allah, amin. Baik, sempurna Masya jadi Allah. ibu, anaknya udah 2. Wah. Amin. Masya Allah. Ya Gus ya. Jadi itu calon Perhiasan istri dong dunia. berarti. Gimana? Calon istri dong berarti. Kalau harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Tapi Oh, ini lagi PDKT. Ya sebentar ini penjajakan dulu lah. Gitu kan. Ya dilihat dulu nih. Dia pakai narkoba nggak nih kira-kira. Takutnya. Emang belum tahu dia pakai apa? Sebentar ini sih masih baru kelihatan yang baik-baiknya dulu. Jadi syarat menjadi istri King Saiful Jamil harus tes urin. Tidak perlu kaya, asal dia setia. Juga bukan suaminya orang lain. Tapi- sorry, juga bukan istrinya orang lain. Tapi kok perubahan nama King biar apa tuh King? Jadi gini. Emang berarti Bang Ipul mengakui kalau Bang Ipul tuh raja gitu? No. Saya tidak pernah mengakui diri saya raja, tapi saya rasa nama itu adalah doa. Oke. Semoga dengan nama yang King Saiful Jamil ini benar-benar saya menjadi raja yang baik. Maksudnya menjadi kebaikan gitu Melayani, loh. ya, Gitu. raja yang melayani. Menjadi semuanya serba raja deh gitu. Kebaikannya raja, terus juga akhlaknya raja gitu kan. Terus juga sopan santunnya juga benar-benar raja, semuanya raja gitu loh. Rezekinya juga raja gitu. Bukan merasa dirinya raja, enggak gitu. Karena buat saya doa, nama itu adalah doa. Oke. Seperti Atta Halilintar kan, mungkin nama aslinya apa? Muhammad Atta Halilintar. Nah, artinya Artinya kesempurnaan atau yang ditunggu-tunggu. sempurna kan, Gus? Siap. Amin. Istri cantik, Amin. perusahaan hebat, Amin. podcastnya rame, Amin. followernya banyak. Amin. Seperti itu. Saya juga berharap kita berusaha. Yang penting apa, Tak? Yang penting jangan pakai susuk. Nah, itu kan dilarang sama agama. Gak pakai narkoba. Nggak pakai narkoba, nggak pakai jampe-jampe. Ya kan? Itu sih kalau menurut saya sih masih aman ya soal-soal ganti-ganti nama gitu. Iya, iya. Dulu sebenarnya
Nama pilihannya tuh ada 3 tak. King Saipul Jamil, 1 pilihannya. Saipul Kamil. Hah, Kamil? Ada juga pilihannya. Kan saya disuruh pilih 3. Saipul Kamil, jadi ingat Bapak Ridwan Kamil. Ya kan? Atau Saipul Jamil. Pakai sa. 3. Nah, kenapa saya pilih King Saipul Jamil? Bukan gara-gara ngikutin King Nasar, King Kuya atau apa, enggak. Karena buat saya sekarang paspor itu kan wajib 3 nama. Sekarang, ya kan? Oke. 3 nama, jadi saya lebih ke arah pemanfaatan nama dan artinya gitu. Kenapa harus King nggak Sultan apa Ya itu Raja saya apa? dikasih pilihannya 3. Nggak ada nama yang lain. Silakan Weton. Bang Ipul mau pilih yang mana gitu loh. Oh. Maunya sih Saipul Jamil Rofi maunya begitu. Atau Saipul Jamil Halilintar. Nggak ada pilihannya tak. Oke. Jadi itu nggak bisa milih sendiri juga Nggak ya? bisa. Jadi katanya ya insya Allah akan ini semuanya bagus semua, positif semua. Kalau mungkin kalau teman-teman mau konsultasi nanti saya bisa kenalin guru. Guru apa namanya? Guru tentang nama-nama baik. Iya. Al-Falak gitu loh. Guru-guru falak ya namanya. Iya, tentang nama, arti sebuah seperti itu. nama. Tapi semua tergantung kepercayaan masing-masing. Ya kan? Tapi nggak ada lah yang namanya orang tua ngasih nama yang jelek-jelek ya. Misalkan namanya apa gitu yang serem-serem gitu, hantu apa gitu kan nggak mungkin kan, mesti namanya kayak ada nama nabi, nama-nama orang soleh seperti itu. Insya Allah. Soalnya kalau di luar negeri kan namanya mulai kadang-kadang tuh aku lihat ada pemain bola namanya drink water, minum air kan. Namanya drink water. Serius? Iya. Itu ngetren ya sekarang ya? Di luar negeri tuh Oh, drink ada, water jadi ya. tuh gelandang di Liga Inggris namanya drink water. Saya bilang ih, drink water ya, maksudnya minum air. Iya. Ada lagi banyak nama-nama pemain tuh yang menurut saya Unik ya. di sana tuh unik-unik banget. Ya mungkin belajar dari Indonesia. Contoh ada KTP namanya Tuhan loh. Wah, itu mah kayaknya bahaya juga ya. Itu kalau itu lebih itu Tapi ada ya, Orang Gus ya? Banyuwangi ada namanya aku Tuhan. diri Tuhan dia. Wah, Aduh, tapi namanya itu sebenarnya adalah doa sih ya. doa. Iya. Karena waktu aku ngasih nama anak juga kayaknya doa di nama itu tuh nengket terus tuh sama dia gitu. Jadi Dan juga hasilnya juga kayaknya sesuai dengan nama ya. ya alhamdulillah, Akhlaknya. amin. Namanya siapa aja? Pertama, Amina Hana Nur Atta itu dari ibu Nabi. ibunya Amina. Nabi Aminah. Siti Hana Aminah. itu membahagiakan semua orang. Nur itu cahaya buat dia. Makanya setiap orang ngelihat anaknya Atta itu seneng melulu. Amin, karena namanya mungkin mendoakan dia. Mendoakan bener. Terus yang keduanya Azura. Azura. Cewek juga Azura. ya? Yang pertama Cewek. itu Azura ya. Azura Azura kedua. kedua. Oh kedua, iya. Iya. Azura Humaira itu panggilan istri Nabi Nah, Humaira. Yang kemerah-merahan. Kemerah-merahan karena dia lahirnya merah-merah. Masya Allah. Humaira Nur Atta juga, Nur Masya belakangnya sama Ya, Nur Cahaya Humaira, juga. Iya, istri Bagus ya. Nabi kalau Alhamdulillah. panggil istrinya ya Humaira. Ya, Ya, Humaira. Humaira. Ya, mungkin semoga lah nama barunya Bang Ipul Berkah bisa jadi gebrakan yang baik dan Amin. bermanfaat untuk masyarakat Saya Indonesia. pokoknya menunggu dukungan dari Atta. Amin. Kalau ada yang Emang jelek. caleg didukung? Iya, enggak sih, saya enggak nyalek. Maksudnya dukungan Emang gak ada yang moral. nawar caleg? Gak laku tak. Iya emang. Gak laku. Tapi bukan Kata Gus Ropi jangan nyalek dulu katanya. Tapi bukannya Jadi orang bener dulu katanya. Oh iya sih kalau itu Disuruh benar. jadi orang bener dulu. Tapi katanya kalau udah nggak laku nyalek. Masa sih? Enggak juga lah. Enggak juga sih ya emang. Nggak juga. Banyak juga yang laku nyalek. Yang Tapi kan ada juga yang nggak laku nyalek. Enggak laku nyalek. Ada juga. Ya itulah namanya orang nyoba-nyoba ya. Ya enggak sih? Iya juga sih karena kan Maksudnya gini, saya tetap butuh doa dari Atta juga, dari Gus Ropi. Saya tetap sampai detik ini masih butuh masukan, masih butuh kritikan, dan saya akan selalu membuka. Bang Ipul jangan begini-gini, oke, demi kebaikan nggak apa-apa gitu. Dan saya juga sekali lagi takutnya saya ada salah, ada mungkin kekeliruan ya, yang mungkin menyebabkan hati netizen atau siapapun sakit hati sama saya minta dibukakan pintu maaf karena kan saya juga mau berangkat haji. Insya Allah bulan Mei berangkat. Sekarang udah mulai tahap verifikasi untuk kesehatan gitu. Selamat. Selamat, Mudah-mudahan Bang Ipul. bisa jadi haji. Jadi doa apa nih Bang Ipul sebelum naik haji? Semoga dari punya semua- punya istri yang cantik hatinya, cantik Amin. baiknya, nggak perlu kaya. Kalau gue nggak perlu kaya. Wah, Nggak perlu ini banyak kaya. yang Biar kita daftar kaya ini. sama-sama. Bareng-bareng. Kayak Atta sama Amin, Aurel kan. amin. Ya nggak?
kayaknya kan karena memang Allah memberikan nitipkan Amin, langsung kita kan amin. dengan support orang-orang hebat gitu. Amin. Dan saya juga bersyukur ketemu Gus Ropi ya diayomi terus. Kalau apa-apa Gus, mohon petunjuk. Ya wes tenang aja, selalu bilang tenang aja katanya. Gitu. Jadi Bang Ipul akan selalu membuka hati untuk menerima masukan dari siapapun gitu. Jadi kritikan, hujatan nggak ini ya, nggak menyakiti Gak hati. menutup, pokoknya selalu terbuka. Asyap. Ya. Siap. Siap. Oke, terima Ini- kasih Bang Ipul. Udah. Oh, mau lagi? Ya Allah, Tanya nggak lagi. berasa Ini ya. awal 2024 yang baik bagi Bang Ipul, Iya. walaupun dengan cara yang begitu. Makanya saya berpesan kepada Bang Ipul, diri saya dan lain, jangan pernah lelah berbuat baik sekalipun Nah, tidak menghasilkan kebaikan. Hmm. Bang Ipul kan selama ini kan berbuat baik, loh kok hasilnya begini? Udah tenang aja. Ini Tenang cara aja. Allah mau ngangkat derajatnya antum, derajatnya Bang Ipul. Memang caranya begini. Tapi resolusinya Bang Ipul apa di 2024? kalau saya itu udah jadi orang baik dulu deh. Jadi orang baik, orang yang menyenangkan orang lain. Nah, Kalau di karir mungkin? Kalau karir ya pengennya sih karirnya bagus ya kayak Atta Halilintar, bersinar terus ya. Itu sih maunya Enggak lah, begitu. sama aja kita manusia juga ada Iya, salah-salahnya amin. juga. Tapi nggak kelihatan loh. Lebih banyak sempurnanya ya Gus ya. Enggak, biasa. Masya Allah. Bang Atang, ngapunten. Bang Ipul ini kan duda agak lama ya. 2024 ini kan wis ujinya Bang Ipul ini sempurna kalau menghadapi mulai istrinya meninggal, pas cinta-cintanya, sekarang diangkat bisa haji, kan gitu kan. Nah, berarti Bang Ipul harus ada jodoh yang mendampinginya. Itu naik, saya yakin Amin. naik, sempurna. Amin. Oh, berarti bener tuh ada quote. Ya. Nah, Di Pilpres ini kan banyak quote-nya katanya gini, apa pilihan boleh beda. Yang penting yang duda tetap menggoda. Iya. Yang duda tetap menggoda. Saya ya. Iya, duda. rambut putih. Pokoknya Oh, saya kan udah tutup. udah close. Udah close. Udah laku. Udah close the door saya. Pintunya Close udah the door ditutup. ono dong. Iya, udah ditutup, saya udah nggak bisa. Udah ditutup. Nggak bisa. Kalau Bang Ipul kan Ya terbuka. pokoknya kalau aku sih harapannya aku cari istri tuh ya. Yang penting dia umurnya itu memang di bawah aku. Aku suka mengayomi. Mengayomi. Nggak Ya. suka yang lebih tua jadi Nggak suka, diayomi gitu. nggak suka aku Nggak karena suka, aku iya. tuh orangnya nggak apa namanya ya lebih senang mendidik gitu loh ya. Ya Terus- memang laki-laki di Al-Quran juga begitu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jangan dibalik-balik. Laki-laki itu ya imamnya. Tapi emang sih ya, kalau aku sih kalau perempuan itu sehebat-hebatnya perempuan kalau di rumah dia tetap makmum gitu kan. Tapi emang kalau sebagai laki-laki akan berat menaklukkan perempuan yang lebih hebat dari kita. Betul. Itu berat, itu Betul, berat betul, banget. betul. Kalau makanya aku kalau ada teman, aku mau sama dia, boleh cocok nggak ya? Emang kamu udah dekat belum nih baru mau nyoba? Tapi dia kelihatannya lebih dari Dominan. lebih hebat dari kamu dari segala sisi. Menurutku kamu akan lebih berat perjuangannya. Makanya aku ngerti maksudnya Bang Ipul tuh maunya gimana. Betul, betul, Tapi betul. mau penyanyi dangdut juga boleh kah? Atau bebas. sekarang aktor Mau apa? dia tukang cuci boleh. Beneran Gus, aku tuh nggak pernah lihat apa namanya background dia tuh gimana. Yang penting nurut. Dia mau tukang cuci, mau warung apa, yang penting dia bukan istrinya orang lain, dia masih single dan dia siap hidup bersama aku dalam keadaan suka dan duka. Ayo berangkat. Aku nggak pernah nanya dia harus keluarga dari ini. Penjual parfum ini. boleh ya? Nggak ada masalah. Oh, Siapa siap. kira-kira ya? Oh, nggak tahu. Mau dijodohin sama janda. Oh ada. Kebetulan Gus ini dia ini punya mendidik apa ada Dewan Pembina Dewan- PJSI. tanya apa PJSI? Apa tuh? Persatuan Janda Seluruh Indonesia. Itu ada juga persatuan Ini janda. pembinanya. Itu Janda- saya janda pada jadi gabung. Enggak, itu waktu saya jadi Dewan Pembina, ketua umumnya kan Mbak Dea Bacan tuh. Heeh. Gus, Janda juga. waktu ngelamar saya kan ada Barbie Kumalasari, ada Mega Mustika. Mbak Dea, saya akan bantu notaris, izin Devkumham dan lain-lain termasuk jadi Dewan Pembina dengan catatan telepon nomor ini. Siapa ini Gus? Istri saya. Saya nggak mau jadi Dewan Pembina janda tapi membuat istri saya jadi janda gitu kan. Akhirnya telepon-teleponan tuh sama istri minta izin saya jadi ada itu.
PJSI. Alhamdulillah, ya Allah. Gitu, Mu. Oh. Jadi kami ini ngurusi yang ya di dunia ini kan isinya macam-macam memang. Mas Atta kan itu kan. Termasuk ketika Bang Ipul sudah menjalani hukuman tapi masih diperlakukan semena-mena. Padahal orang sudah menjalani hukuman kan harusnya kan selesai. Kan itu kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia itu pasti mempunyai dosa dan kesalahan. Kita ini kan sebenarnya kayak sapi tank kita ini. Tahu sapi tank? Anunya WC. Cuman kan Sapi Allah, tank, ya. cuman Sapi kan Allah, kita ini sapi tank berjalan sebenarnya. Cuman kan Allah menutupi kita. Betul nggak? Kalau betul. dibongkar bener, kita ini nggak ada benernya sebenarnya. Cuman Allah menutupi itu. Itu. Ini bisa 2 episode kayaknya nih. Kalau bintang tamu kita ini udah nggak kehabisan materi. Iya, soalnya Gusnya ini kayaknya Seneng, enak ya. Enak. Jadi ya boleh lah ntar tukeran telepon lah. Iya, Ini kira-kira dapat gratis rawon Oh bidadari iya, nggak? salam hormat dari istri saya. Jadi waktu melahirkan itu Bang Atta, kan saya keluar dari rumah sakit. Mau Melahirkan pulang, siapa, Gus? Oh, pas saya- opname. Oh, jadi lahiran istri Anak saya. saya itu kan Muhammad Fadil Imran. Yang ngasih nama itu Pak Kapolda. Kami dekat sama Pak Wakapolri. Nah, waktu itu nganter rawon. Mau pulang ke Diri, kena virus, masuk rumah sakit. Kita taunya rumah sakit Bunda. Nah, ketika keluar dari rumah sakit nih, saya mau beli makan. Ketemu. Wartawan tahu semua karena saya juga Dewan Penasehat SWI, Serikat Wartawan Indonesia gitu loh. Banyak banget Bapak ini. Banyak. Banyak banget pangkatnya ya. Akhirnya Gus, lu kok ada di sini? Iya, anak saya opname. Nggak ketemu Bang Atta. Lu kenapa Bang Atta? Lu melahirkan Gus ini nih. Anak pertama ya. Iya, anak kedua. Anak kedua. Oh, berarti baru kemarin ya November. Iya, saya ngasih karena saya gimana Gus ucapan untuk Bang Atta, saya ngasih ucapan. Karena saya ini bakul rawon bidadari, gulai, owner saya di Kediri, Gubernur Gus Muafik banyak yang ke sana gitu kan. Restoran. Saya ngasih voucher salam ke Bang Atta gratis rawon bidadari seumur hidup seluruh Wih. keluarganya. Wih. Gitu. Wih. Ada kok channel YouTube-nya ada Nah Bang Atta. sekarang mumpung di podcastnya Bang Atta nih, ayo silakan ngasih vouchernya berapa Ya lama? udah, Oke. ini tak ulang lagi, Ya. Bang Atta, terima kasih. Mungkin barokahnya Bang Ipul ya. Allah ngasih jalan bisa ketemu Bang Atta. Amin. Waktu saya ngasih voucher, saya nggak ketemu Bang Atta. Takutnya juga bilang nggak nonton. Maka pada kesempatan ini izin Bang Atta Halilintar, saya owner Rawon Bidadari Kediri. Saya istri bangga terima kasih mengucapkan selamat atas kelahiran putri yang kedua. Kedua, Sebagai alhamdulillah. bentuk penghormatan, sebagai bentuk takdim, izinkan kami memberikan voucher gratis Makan. rawon bidadari, gulai bidadari, kebuli, es oyen bidadari seumur hidup. Seluruh keluarga. Keluarga. Sama Seluruh- tim-tim saya juga karyawan. Boleh. Tapi harus ke Kediri. kenyang, Harus kenyang. ke Kediri. Kediri. Tapi boleh lah Gus Boleh, dikasih boleh. sampel sini lah. Boleh. Iya, iya, Insya Allah nanti kalau pulang saya bawakan 100 porsi. Ke sini. Ke sini. Wih. Bawakan. Saya Luar biasa kok Kalian ngirim. makan gratis, guys. Gratis. Makan gratis semua. Hari apa kira-kira Gus? Hari apa kira-kira? Saya pulang kan hari Minggu Makan pulang. rawon sama gulai Mungkin gratis Senin seumur Selasa hidup. saya ke sini. Senin Selasa tuh depan insya Allah ya. Gokil ya. 100 porsi. 100 porsi rawon bidadari. Langsung dari Kediri dibawa ke sini. Biasanya Kalau ada yang mau pindah ke Kediri terus seumur hidup nih kita. Ya, loh, Udah bayar bisa loh. makan seumur hidup. Lumayan loh, hemat loh. Boleh lah Atta Halilintar buka cabang lah di Kediri. Amin. jadi bukan karena melahirkan ya, tetapi saya mengikuti jejak bagaimana perjalanan Aurel, bagaimana perjalanan Atta bisa menjadi sukses. Ini adalah teladan. Teladan. Loh, saya tahu betul bagaimana Mas Anang sama Mbak Krisdayanti, terus Aurel waktu ditinggal ibunya seperti apa. Ini kan memang orang-orang besar itu lahir dari keterpurukan. Amin. Orang-orang besar itu lahir dari kesengsaraan. Jadi kalau Bang Ipul kepingin besar, jadi kalau mendapatkan kesengsaraan, mendapatkan musibah atau ujian, tetaplah bersyukur kepada Allah. Yang paling berat itu ujiannya itu apa Bang Ipul? Apa? Ketika Allah nggak ngasih kita hidup, itu ujian paling berat. Selama kita dikasih Allah hidup, kata Pak Wakapolda itu, Pak Kapolri, Pak Agus itu, saya Gus
harta saya, jabatan saya mau diambil silakan. Yang penting satu, apa Jenderal? Nyawa. Jangan sampai saya diambil dulu Nyawanya. gitu loh. Karena kalau nyawa diambil nggak bisa WA orang-orang kasih yang tersayang. Selesai. Istri udah selesai. Iya. Nah itu ujian terberat itu. Bener nih 2 episode kayaknya nih. Luar biasa. Terima kasih loh ini sekali lagi. Mas Rofi. Gus Rofi, Siap. Bang Ipul, Yes, terima mantap. kasih. Semoga sharing-sharingnya ini bermanfaat. Amin, Dan ini amin. jadi resolusi yang bagus di Amin. 2024. Amin, 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 amin. Apalagi ini podcast pertama saya juga di 2024. Ini awal. Wah, amin. Mudah-mudahan pokoknya aku doain Amin. ya. Podcastnya selalu menjadi podcast rating nomor 1. Amin. di channel Soalnya kita. saya tuh podcast tuh jarang, paling seminggu sekali. Terus kan kemarin baru pulang juga, habis Iya, iya, janji sama anak-anak buat diajak jalan-jalan, jadi baru pulang. Akhir Jadi- tahun ya. Kemarin makanya waktu lihat berita, wah ini heboh bener. Dan ini hari ini juga habis bebas langsung ke sini ya. Langsung Langsung ke sini. paginya. Bebas langsung ke sini. Yes. Kita doakan semoga kasusnya lancar. Amin, amin. Gak ada kasus. Kasus Gak sorry. ada. Sudah selesai. Semoga tidak ada kasus. karirnya. Karirnya. Jodohnya. Jodohnya. Gus juga semoga Amin, amin, insya Allah. wujengan-wujengannya bisa Amin, amin, banyak insya Allah. masuk ke masyarakat Amin, amin, Indonesia. amin, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, Waalaikumsalam warahmatullahi keren, wabarakatuh. keren. Hello, we need to talk.